Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini sebetulnya saya tidak menduga kalau saya bisa melayani saudara. Karena kemarin sore saya sakit. Dan sakitnya mendadak, tiba-tiba saya merasa bersin, tenggorokan saya sakit, kemudian tulang-tulang saya sakit. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, waktu kamu kena COVID, kamu masih tetap bisa pelayanan. Kemudian saya timbul iman di dalam diri saya, Tuhan, malam hari ini pun aku disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kemudian seperti saudara lihat, saya sudah, tenggorokan saya sudah nggak sakit, saya tidak batuk, suara saya juga sudah normal, dan kemudian saya sudah tes PCR ya, ternyata negatif ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Sesuai dengan tema kita, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dengan apakah dia mengembalakan kita? Dia mengembalakan kita dengan hayat ilahi, dengan hayat Allah. Apa yang dimaksud dengan hayat? Hayat itu adalah Allah, dan Allah itu adalah hayat. Jadi yang dimaksud dengan hayat itu adalah kehidupan Allah yang kekal dan ilahi, dan dengan segala kelimpahannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengembalakan saya dengan kehidupan Allah yang kekal dan ilahi dan yang berkelimpahan. Apa yang dikatakannya? Ketika engkau dulu kena COVID, engkau tetap bisa melayani aku. Demikian juga besok, hari ini, pagi ini, engkau bisa melayani aku. Bukan dengan keadaan yang sakit, tetapi dengan keadaan yang sembuh. Dan setelah sembuh, dites PCR pun ternyata negatif ya. Amin saudara. Amin. Jadi itulah pengembalaan Tuhan dalam hidup kita. Penggembalaan Tuhan dalam hidup kita itu melalui hidupnya. Saudara-saudara, hidup Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana hidup Allah yang kekal dan ilahi dan berkelimpahan tadi, saudara-saudara, bisa diberikan kepada kita dengan cara dia menukar hayat jiwa manusia. Hayat jiwa manusianya siapa? Hayat jiwa manusianya Yesus. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mempunyai kehidupan manusia, hayat manusia. Dan hayat manusia ini adalah hayat jiwanya dia. Hayat jiwanya itulah yang dia menyerahkan di atas kayu salib, mati bagi kita, supaya hayat jiwa manusia kita yang harusnya binasa tetapi digantikan dengan hayat jiwa manusianya Yesus. Kemudian, atau dengan kata lain, nyawanya Yesus mati untuk kita, untuk menggantikan nyawa kita. Apa itu hayat jiwa manusia? Yaitu pikiran, perasaan dan kehendak manusia kita mempunyai kehidupan ya, kehidupan alamiah. Itulah sehingga pikiran saya bisa dirubah oleh Tuhan. Yaitu hari ini saya bisa melayani Tuhan. Hari ini saya bisa sembuh. Hari ini saya PCR bisa negatif. Jadi saudara-saudara, perubahan pikiran terjadi dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, pengembalaan Yesus Kristus Tuhan melalui kehidupan
Allah yang kekal dan ilahi membuat perubahan dalam pikiran saya, sehingga saya percaya betul bahwa Tuhan pagi ini sembuhkan saya. Saya tidur, kemudian cucu saya mau masuk ke kamar, saudara, dia bilang begini, opa sik, gitu saudara, opa sakit katanya. Dia tutup lagi, dia masuk ke kamar lagi, dia bilang opa sik. Terus tutup lagi, keluar lagi. Ya, saya bilang sama cucu saya, nggak apa-apa, kamu nggak usah tidur sini kalau kamu takut opa sik, ya kan. Tapi ya dia kemudian dia masuk dan tidur bersama-sama. Jadi saudara-saudara, hari ini kita bicara Tuhan adalah gembala yang baik. Dengan apakah dia mengembalakan kita? Dengan hidupnya yang ilahi, hidupnya yang kekal. Dan hidupnya yang ilahi dan kekal itu berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam hal apa, saudara? Di dalam segala kekayaan kemuliaannya yang dimilikinya, saudara-saudara, sehingga orang yang sakit pun disembuhkan, orang miskin pun akan diperkaya oleh Tuhan, orang yang kekurangan hikmat akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, dengan cara apa? Dia sebagai manusia, dia menyerahkan hayat manusianya atau hayat jiwanya. Jadi saya kompletkan hayat jiwa manusianya. Kemudian saudara-saudara, dia menukar dengan hayat jiwa kita. Yang harusnya kita, hayat jiwa kita mati, tetapi digantikan dengan hayat jiwa manusianya Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, secara garis besar saudara bisa tangkap bahwa anak Tuhan itu digembalakan oleh Tuhan melalui kehidupan Allah yang kekal dan ilahi dan berkelimpahan. Jadi saudara, alangkah salahnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kekurangan. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Alangkah salahnya kalau hidup anak-anak Tuhan hidup di dalam kesakitan. Alangkah begitu amat salahnya kalau kehidupan anak-anak Tuhan di dalam keluarga adalah berantakan. Saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan menggembalakan kita dengan melalui hayat kehidupan Allah yang kekal dan ilahi, dan dengan segala kelimpahannya, kekayaan kemuliaannya. Jadi alangkah salahnya kalau rumah tangga saudara berantakan. Alangkah salahnya kalau sekolah saudara tidak berhasil. Alangkah salahnya kalau kuliah saudara tidak berhasil. Alangkah salahnya kalau pekerjaan saudara bangkrut. Itu tidak ada kamus dalam penggembalaan Tuhan melalui hayat ilahinya yang kekal dan berkelimpahan. Kenapa saudara-saudara? Dia sudah menukar semuanya itu, termasuk nyawa kita, hayat jiwa manusia kita yang harusnya mati digantikan dengan hayat jiwa daripada manusia Yesus. Mari kita akan lihat, silakan berikutnya. Saya akan bagi menjadi 4 bagian dalam khotbah ini. Khotbah yang pertama saya akan membicarakan mengenai Kristus Yesus Tuhan adalah pintu. Tuhan Yesus katakan, akulah pintu kandang itu. Siapa yang masuk keluar melalui pintu, maka dialah yang akan hidup kekal dan berkelimpahan. Hidup ilahi yang kekal dan berkelimpahan. Apakah yang dimaksud dengan kandang? Yang dimaksud kandang adalah hukum Taurat. Kita seringkali seperti orang-orang Yahudi menganggap
hukum Taurat itu adalah fondasi dasar keselamatan kita. Ternyata hukum Taurat itu adalah kandang. Kandang itu adalah sementara digunakan kalau padang rumputnya itu di malam hari atau musim dingin. Jadi saudara-saudara, normalnya anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi itu dulu sebelum Tuhan Yesus datang, maka orang-orang Yahudi itu dituntun, diawasi, dibimbing melalui hukum Taurat. Tetapi begitu Tuhan Yesus itu datang, maka orang-orang Yahudi itu dibawa keluar kandang melalui pintu Yesus, supaya hidup mereka di padang rumput, yaitu dipelihara oleh Tuhan Yesus di dalam kelimpahan. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita, orang-orang yang di luar kandang? Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita melalui Yesus yang sama, kita dibawa ke padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus katakan, kita akan dibawa di dalam kelimpahan. Engkau tidak akan pernah turun, tapi engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Apa saja yang engkau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kalau engkau digembalakan oleh Yesus Kristus melalui kehidupan ilahinya yang kekal dan berkelimpahan. Jadi jangan lupa saudara dan saya, kita harus keluar masuk pintu. Kita harus digembalakan oleh Tuhan Yesus supaya hidup kita hidup berkelimpahan, ilahi dan kekal. Nah, saudara, mungkin saudara terapkan dalam hidup saudara. Mengapa hidupku sebagai anak Tuhan belum hidup yang berkelimpahan? Saudara-saudara, ini ada sesuatu yang salah. Apakah saudara sudah digembalakan oleh Tuhan melalui hidupnya? Di manakah hidupnya Tuhan sekarang ada? Di dalam roh kita, itulah hidupnya Allah. Saudara, Tuhan memimpin kita melalui hidupnya yang ilahi dan yang kekal itu, dan yang berkelimpahan itu pertama-tama di dalam roh kita. Oleh sebab itu pikiran kita, jiwa kita harus terarah kepada roh Yesus yang ada di dalam kita, supaya pikiran kita adalah pikiran hidupnya Allah yang kekal dan berkelimpahan itu. Sehingga apa yang kita buat adalah hidupnya Allah yang kekal dan berkelimpahan itu ada di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita yang sakit pun disembuhkan. Haleluya, amin. Pekerjaan saudara, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, semuanya akan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Asal kita berasal dari roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Saya tadi pagi bicara sama anak saya yang pertama. Saya bilang begini, Yohanes, kamu kan udah dengar firman Tuhan apa yang Papa bawakan di sini. Ya kan? Kamu pengen gak mempraktekkan apa yang ada di dalam Alkitab ini? Sesuai dengan firman Tuhan, engkau praktekkan. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia ingin hidup kita adalah hidup yang kekal dan ilahi dan berkelimpahan. Dia bilang, mau Pak? Oke. Arahkan tujuan hidupmu. Kamu ngeles bahasa Inggris terus, oke, silahkan. Kamu piano, musik, silahkan. Tapi sisihkan waktu kamu dari jam 7:30 pagi sampai jam 12 siang ngantor sama Papa. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah hati orang tua terhadap anak-anaknya. Seperti hati Bapak terhadap
terhadap anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin supaya hidup kita anak-anaknya adalah hidup yang ilahi, yang kekal dan berkelimpahan. Itu saudara-saudara menggembalakan kita. Jadi kenapa kita tidak berhasil? Karena kita tidak digembalakan oleh hidupnya Allah yang ada di dalam roh kita. Karena kita tidak digembalakan oleh kekekalan Allah yang ada di dalam roh kita. Karena kita tidak digembalakan oleh kelimpahan Allah yang ada di dalam roh kita. Dan engkau harus izinkan itu mengalir kepada jiwamu, mengalir kepada tubuhmu, dan mengalir kepada pekerjaan tanganmu. Entahkah engkau sekolah, entahkah engkau kuliah, entahkah engkau bekerja, entahkah engkau berbisnis. Saudara-saudara harus dalam pengembalaan Allah. Siapa yang setuju angkat tangan? Enggak setuju, enggak usah angkat tangan. Ya, saya memberitakan kabar baik kepada saudara. Saya berkali-kali saya katakan saya ini orang bodoh. Saya bukan orang pandai. Dalam beberapa kali diskusi dengan Gatot, dia katakan, "Om, kalau saya itu pasti saya buat planning dulu. Dari A sampai Z, dari Alpha sampai Omega. Kemudian planning saya ini saya bawa kepada Tuhan." Kalau Om gimana? Tot, saya ini orang bodoh. Ya kan, orang bodoh suruh mikir gimana caranya. Apalagi dari A sampai Z, saya orang bodoh. Jadi gimana Om caranya? Ya, saya ini cuma bisanya berdoa dalam roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat. Ya, kalau saya ngadepin masalah nggak bisa, saya kemudian saya datang kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam roh saya. Saya berdoa dalam roh, menafsirkan bahasa roh, kemudian bernubuat. Saya katakan, Tuhan aku nggak bisa. Tuhan aku nggak mampu. Tuhan aku nggak sanggup. Nah, dari situlah Tuhan menunjukkan kepada saya, saudara-saudara, entahkah itu membedakan roh. Jadi saudara, saya ini ngurus sertifikat tanah. Kalau saya ngurus sertifikat tanah itu melalui Pak Lurah, itu cuma 34 juta. Ya. Tapi kalau lewat notaris itu 190 juta. Ya. Wow. Pertama-tama Tuhan bilang sama saya, kamu waktu buat AJB sama Pak Lurah cuma 10 juta. Tapi sama notaris 40 juta. Wow, ya kan? Saudara-saudara, kemudian saya bilang sama notaris itu, Pak, kamu jangan minta saya tanda tangan untuk nyerahin AJB itu ke kamu. Yang akan di BPN itu saya tanda tangan. Saya nggak mau begitu. Ya, saya maunya kamu kasih harga dulu. Setelah kamu kasih harga dulu, saya setuju apa enggak? Kalau saya setuju, saya tanda tangan. Ya, saudara-saudara, saya suruh orang kantor sama Mbak Sri, coba kamu breakdown semuanya. Ternyata perbedaannya seperti itu, saudara. Dan tidak itu aja, ngukur tanah berapa puluh juta, apa, waduh ini tanda tangan itu berapa puluh juta. Wah, saya lihat ini nggak beres ya. Tapi saudara-saudara, bagaimana kita memilih apakah kita lewat notaris itu atau kita lewat Pak Lurah? Kalau ternyata saudara-saudara, si notaris itu agak nakal sama saya. Jadi ada 2 AJB itu yang untuk di BPN itu belum ditandatangankan lurah, walaupun sudah dibayar kepada lurah tadi. Dari mana saya tahu? Itu cuma taunya dari saya berdoa dalam roh. Ya,
Saya tahu apa yang Tuhan katakan, ini notaris nggak beres, ya kan? Coba kamu rinci, ya. Itu caranya. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Jadi saudara dan saya, kita yang bodoh sekalipun, kita bisa saudara-saudara menjadi berhasil kalau kita itu digembalakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui hayatnya yang ilahi, yang kekal dan yang berkelimpahan, ya. Saudara-saudara, jadi Kristus adalah pintu. Jadi bagi orang Yahudi, saudara-saudara, semua orang Yahudi itu dimasukkan di kandang. Kandangnya apa, saudara? Kandang hukum Taurat. Supaya orang itu, bangsa Israel, diawasi, dituntun sebelum Yesus datang. Tetapi ketika Yesus datang, supaya melalui pintu, Yesus adalah gembala, tapi Yesus itu juga pintu. Lewat Yesus supaya digembalakan di padang rumput yang hijau. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai keinginan orang Israel digembalakan di padang rumput yang hijau melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita domba-domba selain orang Israel? Kita adalah domba-domba Allah. Kita harus melalui Yesus yang sama, kemudian akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Dan saudara lihat, orang Israel itu punya kesalahan. Kesalahannya apa? Hukum Taurat itu dianggap fondasi, dasar dari keselamatan. Sebetulnya saudara-saudara, kandang itu untuk mempersiapkan menuntun bangsa Israel supaya bisa hidup di padang rumput yang berkelimpahan. Jadi saudara dan saya, orang-orang yang di luar kandang, saudara-saudara, jangan pengen masuk kandang. Kalau saudara melalui Yesus, saudara oleh rohnya yang hidup itu akan dipimpin saudara, akan memimpin saudara supaya saudara bisa diingatkan kepada firman Tuhan. Karena Yesus katakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi. Jadi saudara, gak ada kita yang bisa melakukan firman Tuhan ini, tetapi melalui Yesus oleh roh ilahinya yang kekal dan berkelimpahan itu akan menolong kita supaya kita bisa menggenapkan hukum Taurat. Amin. Ya. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua tadi kita sudah bicarakan, padang rumput yang hijau. Saudara, apakah itu padang rumput yang hijau? Padang rumput yang hijau adalah kehidupan yang berkelimpahan. Jadi Yesus akan membawa kita di dalam padang rumput yang hijau. Saudara akan dibawa oleh Tuhan hidup yang kekal dan berkelimpahan. Keren ya. Jadi jangan punya mental negatif. Saudara harus punya mental positif. Mentalnya apa, saudara? Kalau suruh latihan gitar. Jangan main HP, ya. Itu namanya mental negatif, ya. Saudara-saudara, jangan karena kita diperintah. Belajar diperintah oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Jadi saudara-saudara, bekerjalah, bekerjalah dan melayanilah, sekolahlah dan kuliahlah, bukan karena ada mentornya, ada orang tua, ada gembalanya, ada gurunya. Jangan. Saudara, kita harus belajar. Saudara digembalakan oleh Yesus melalui hidupnya yang ilahi, yang kekal dan berkelimpahan itu. Saudara akan dibawa kepada Dia, dirawat oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kekal dan berkelimpahan. Amin. Ya, kalau saudara nggak mau, ya nggak apa-apa.
Ini pilihan, ya, pilihan kepada kita semua. Amin. Siapa yang setuju aku ini mau digembalakan oleh Tuhan Yesus melalui hidupnya Allah Tritunggal yang ada di dalam roh kita, yang dia memiliki sifat ilahi dan sifat yang kekal dan berkelimpahan. Angkat tangan. Ya, mestinya angkat tangan. Kalau saudara tidak mau angkat tangan, itu artinya saudara nasib. Kalau orang Jawa bilang nasib balung kiri. Saudara tahu nasib balung kiri? Tahu? Siapa yang tahu nasib balung kiri? Angkat tangan. Enggak ada yang tahu. Kiri itu bahasa Jawanya miskin. Balung itu tulang. Tulangnya kita ini udah tulang dasarnya miskin. Ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, jadi Tuhan itu mau kita hidup berkelimpahan. Hidup Allah ilahi yang kekal terus-menerus dan berkelimpahan. Ya, oke. Jadi mulai sekarang saudara-saudara, ayo berubahlah. Jangan karena digembalakan oleh FKS. Jangan karena digembalakan oleh gembala. Jangan karena digembalakan oleh orang tua. Jangan karena digembalakan oleh atasan saudara di kantor. Atau oleh guru atau dosen saudara. Tetapi saudara, tiap-tiap hari Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tidak kekurangan aku. Engkau membuat aku hidup kekal dan ilahi dan berkelimpahan. Ya, jangan saudara punya konsep konsep miskin. Saya tidak ajari saudara untuk hidup berkelimpahan, karena kalau saudara ikuti dari khotbah kepada khotbah, saudara-saudara, hidup kita ini berkelimpahan supaya kita ini bisa membuat orang lain berkelimpahan, supaya orang lain bisa mengucap syukur kepada Allah, dan kemudian kita disebut orang bajik. Ya, oke, haleluya. Siapa yang punya pikiran Tuhan, nasibku ini begini saja, angkat tangan. Gak ada. Sekarang saya tanya, ada nggak yang punya pikiran Tuhan kalau begitu nasibku ini bisa berubah? Angkat tangan. Harusnya begitu saudara-saudara ya. Tidak ada yang terlambat di usia berapapun kita. Walaupun orang bilang kalau sudah umur 40 stagnasi, nggak akan bisa berubah. Enggak saudara, enggak. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Ya, Tuhan mengembalakan kita dengan hidupnya. Hidup Allah, hidup ilahi, hidup yang kekal dan berkelimpahan. Nah, di sini poin ketiga, Allah itu punya hidup. Hidupnya Allah itu dalam bahasa Yunaninya itu sek, atau kalau saudara Eja soe. Ya, kalau saudara dalam bahasa Indonesia so. Ya. Jadi hayat Allah ini adalah Allah itu ya hayat. Hayat itu ya Allah. Apa maksudnya? Saudara, Allah itu punya kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan ilahi yang kekal dan berkelimpahan. Nah, hidupnya apa itu hayat? Yaitu hidupnya Allah yang kekal dan berkelimpahan, yaitu Allah. Jadi hayat dan Allah itu sama, ya. Di dunia ini, di alam semesta ini tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan Allah. Dan kehidupan Allah itu adalah Allah. Dia adalah sumber daripada segala kehidupan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu Allah kita sebut Aba.
Aba itu maksudnya sumber segala sesuatu. Ya, Allah kita sumber segala sesuatu, itulah sebabnya kita sebut Bapa. Bapa, dia sumber segala sesuatu. Kalau Tuhan, pencipta segala sesuatu. Kalau Roh Kudus, penolong dalam segala sesuatu. Ya, 4. Nah, saudara-saudara, hayat jiwa manusia. Saudara tentu berpikir begini. Nah, Tuhan Yesus itu sebetulnya nukernya nyawa kita itu dengan nyawanya dia. Nyawa yang mana? Nyawa ilahinya atau nyawa alamiahnya dia? Yang mana, saudara? Nyawa ilahinya atau nyawa alamiahnya? Yang mana? Betul, alamiahnya. Nyawa manusianya. Ya, jadi bukan nyawa ilahinya. Nyawa ilahinya Allah atau nyawa atau hidup jiwanya Yesus yang ilahi, yaitu adalah saudara-saudara sudah ditanggalkan. Dia hanya menanggalkan Roh Kudus. Ya, mari kita lihat. Next. Nah, inilah yang kita bahas mengenai Kristus adalah pintu. Secara keseluruhan saudara sudah nangkap, tetapi ini saya mau tahu saudara mengenai detailnya. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan jika ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pokoknya kalau lewat Yesus, saudara orang Yahudi, saudara-saudara, dia lewat Yesus, dia akan masuk kandang, yaitu hukum Taurat. Dan dia akan keluar kandang untuk menemukan padang rumput yang hijau. Kalau kita, seperti tadi dikatakan, kita lewat Yesus akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Tetapi kita juga akan diingatkan oleh hidupnya Tuhan yang ilahi, yang kekal, dan yang berkelimpahan lagi mengenai apa? Hukum Taurat. Bisa nangkap saudara? Ya, jadi maka itu dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Yaitu apa padang rumput? Adalah hidup yang kekal dan ilahi dan yang berkelimpahan. Ingat, saudara punya hidup yang ilahi, yang kekal dan berkelimpahan. Ingat saudara, jangan mental miskin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Hari berganti malam, aku diberkati. Ingat saudara, kalau lupa ikut sekolah minggu lagi. Ya, mari next. Nah, Kristus adalah pintu, bukan hanya untuk umat pilihan Allah. Zaman perjanjian lama, contohnya Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, dan lain-lain, agar mereka masuk ke dalam kandang hukum Taurat sebelum Kristus datang. Jadi sebelum Kristus datang, semua orang-orang Yahudi itu harus dimasukkan ke kandang namanya hukum Taurat. Oke. Mari. Ya. Tetapi orang-orang pilihan Allah zaman kita sekarang setelah Tuhan Yesus datang, seperti Paulus, Yohanes, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Paulus dan lain-lain, agar keluar dari kandang hukum Taurat setelah Kristus datang. Jadi jangan saudara punya pedoman seperti orang Yahudi. Dasar keselamatan saya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat bukan dasar. Ya, amin saudara. Nanti berikutnya saudara bisa lihat. Next.
Itulah sebabnya dari sini Tuhan menunjukkan bahwa dirinya adalah pintu. Diri Tuhan Yesus adalah pintu. Bukan hanya untuk umat pilihan Allah masuk. Yaitu bukan untuk umat pilihan Allah, itu bangsa Israel, untuk masuk ke kandang. Tetapi juga untuk seluruh orang pilihan Allah keluar. Jadi umat pilihan, seluruh orang pilihan Allah itu kita, yaitu bukan umat ya. Israel itu kita disebut umat, kalau kita semua adalah disebut orang pilihan. Nah, sekarang kita bahas bukan kandang. Yang kita bahas apa ada saudara? Padang rumput. Nah, padang rumput di sini melambangkan Kristus, ya, melambangkan kehidupan, keilahian yang kekal dan berkelimpahan. Saudara, kalau saudara di dalam Yesus, hidup saudara berkelimpahan. Ya, kalau saudara nggak berkelimpahan, berarti mesti benerin badan kita. Posisinya betul-betul di dalam Yesus atau tidak? Ya, maksudnya begini, saudara digembalakan Yesus apa enggak? Jadi kalau saudara telat, supaya enggak telat itu karena ditegur Yesus atau ditegur Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya, paham ya saudara ya? Ya, kalau saudara segala sesuatu karena ditegur orang, bukan ditegur hidupnya Allah yang ada di dalam roh kita, itu saudara bukan di dalam Yesus. Ya. Padang rumput di sini melambangkan Kristus sebagai tempat domba-domba mendapat rawatan. Jadi saudara itu dirawat sama Tuhan Yesus. Betul nggak dirawat? Lihat aja. Yang memandu hidup kita, yang nasihati kita itu Roh Kudus atau orang lain. Ya, jangan sampai dinasihati orang. Ya, jangan sampai. Ya, saya dulu kerja, saya itu bilang kepada diri saya sendiri, saya tidak mau dinasihati sama atasan. Ya. Maka itu saudara, sampai sekarang saya itu walaupun saya tidak di bawah istri saya itu punya komitmen, saya nggak mau disalahkan istri. Jadi saya harus hidup benar ya, atas pekerjaan. Kalau dari orang keuangan bilang untungnya segini, kemudian dia berubah untungnya jadi turun lagi, saya marahin dia. Kamu gimana? Saya ini nanti dimarahin istri saya. Ya, walaupun istri saya itu di bawah saya, tapi saya nggak mau dimarahin dia. Maksudnya dimarahin begitu enggak. Kalau saya salah aja, nggak usah ditunjukkan salahnya, tapi saya salah, itu sama dengan saya dimarahin. Ya, jadi kita harus betul-betul hidup tidak sekedar baik, hidup tidak sekedar berkenan, tetapi hidup itu sampai sempurna. Ya, padang rumput di sini melambangkan Kristus sebagai tempat domba-domba mendapat perawatan. Nah, lihat gunanya apa kandang? Pada musim dingin atau pada malam hari, saat padang rumput tidak bisa dimanfaatkan, domba-domba harus tinggal di mana saudara? Di kandang. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lagi nggak beres, hidup saudara lagi nggak beres, saudara harus hidup di mana saudara? Kalau saudara miskin, saudara harus di mana? Kalau saudara miskin, nggak berhasil, saudara harus hidup di mana? Di padang rumput atau di kandang? Di kandang. Kalau saudara sakit, saudara harus hidup di mana? Kandang. Jadi gini maksudnya saudara. Kalau saudara itu sakit, saudara harus masuk kandang. Tuhan yang salah aku apa? Paham saudara? Kalau saudara miskin, saudara harus masuk kandang. Tuhan salahku apa Tuhan? Jangan saudara terus bilang, hidupku
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Biar mani malam aku diberkati. Jangan. Saudara, sedikit sakit saja, sedikit bangkrut saja, sedikit gagal saja, saudara harus masuk kandang. Kandang itu apa? Firman Tuhan. Bercermin. Apa yang salah di aku, Tuhan? Paham, saudara? Nah, jangan terus saudara cingkrak-cingkrak. Aku diberkati sepanjang hidupku. Ya, itu namanya gak ngerti kandang. Ingat, pada musim dingin atau malam hari, saat padang rumput tidak bisa dimanfaatkan, artinya kamu gak berkelimpahan. Kamu sakit. Ya, nilainya rapot jelek. Rumah tangga berantakan. Masuk kemana? Masuk kemana? Kandang. Kandang. Ya, periksa badan. Kok bangkrut Tuhan, kok bangkrut. Ya, itu begitu caranya. Ya, masuk kandang. Pada musim dingin atau pada malam hari saat padang rumput tidak bisa dimanfaatkan, domba-domba harus tinggal di kandang. Next. Setelah padang rumput bisa dipakai, ya, setelah engkau bisa diberkati, domba-domba tidak perlu lagi tinggal di kandang. Tahu-tahu kalau bangkrut lagi gimana? Ada musuh lagi gimana? Lari ke kandang, periksa. Tuhan, saingan bisnisku kok banyak. Tuhan, kok aku kalah terus. Lari kemana? Kandang. Nilaiku kok jelek, Tuhan, rapotku. Lari kemana? Kok aku ditegur orang, Tuhan? Lari kemana? Nah, itu maksudnya. Periksa di depan cermin. Ya, itu. Jangan kalau ditegur tambah marah. Ya kan? Baca firman, lihat. Yang salah apa aku, Tuhan? Yang salah apa aku, ya? Jadi anak Tuhan itu hidupnya harus diberkati. Amin. Ya, kalau nggak diberkati, itu namanya padang rumput nggak bisa dipakai. Artinya harus balik ke kandang. Ya. Tinggal di kandang hanya untuk masa transisi sementara. Jadi kalau saudara bercermin pada firman Tuhan, itu pada masa transisi saat hidupmu tidak berkelimpahan. Ya. Oke, jadi kalau kamu nggak berkelimpahan, periksa dirimu, periksa kan. Karena waktu saudara berkelimpahan, saudara itu diberi kelimpahan, hidup kekal dan perawatan. Ya, jadi Tuhan itu akan mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Walaupun saudara nggak baca firman Tuhan, ya, saudara nggak menyelidiki, tapi Tuhan itu ngomong dalam diri kita. Ini yang nggak beres, ini yang nggak beres. Mestinya kamu begini, mestinya begitu. Ya, bisa nangkep saudara. Ya, oke. Menikmati kelimpahan di padang rumput barulah terakhir dan permanen. Jadi kita itu selalu hanya harus hidup di dalam roh, hidup di dalam padang rumput, hidup di dalam pengembalaan hidupnya Allah yang tinggal di dalam kita, yang sifatnya ilahi dan sifatnya kekal dan berkelimpahan. Nah, ayo next, mari. Sebelum Kristus datang, hukum Taurat adalah tempat untuk menjaga orang. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus datang pada zaman Perjanjian Lama, untuk orang-orang Israel, hukum Taurat adalah tempat untuk menjaga orang. Di bawah hukum Taurat adalah masa transisi, ya, masa sebelum Yesus datang. Tapi kalau Yesus sudah datang, engkau berkelimpahan, mengalami kesulitan, masuk kandang lagi. Karena padang rumputnya nggak bisa dipakai. Bisa nangkep nggak saudara? Ya. Kini Kristus telah datang, Tuhan Yesus sudah datang. Dia tinggal di dalam roh kita. Maka semua umat pilihan Allah harus keluar dari hukum Taurat. Masuk ke dalamnya, ke dalam padang rumput yang hijau, ke dalam Yesus, hidupnya Yesus.
keilahiannya Yesus, kekekalannya Yesus, dan kelimpahannya Yesus. Menikmati Dia sebagai padang rumput. Jadi Tuhan Yesus itu, hidupnya Tuhan Yesus sebagai padang rumput. Saudara lihat di taman depan itu. Taman depan itu kan biasa-biasa saja. Ya, kalau kamu dekat sama Tuhan itu ya. Saudara-saudara, kalau saya olahraga lagi push up begitu, saudara, saya hitungin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 1, 2. Saya lihat itu kok indah banget. Saya sampai bingung. Tuhan kok indah, Tuhan. Nah, terus Tuhan ngomong sama saya begini. Kalau kamu hidup di dalam aku, yang biasa-biasa itu jadi indah. Jadi kalau saudara nikah, indah apa enggak indah, bukan mukanya, ya, bukan perilakunya pasangan hidup saudara yang buat indah. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau beres sama Tuhan, engkau akan rasa semuanya indah. Amin, saudara. Nah, ini saudara-saudara, kini Kristus telah datang, maka semua orang pilihan Allah harus keluar dari hukum Taurat, masuk ke dalamnya, menikmati Yesus sebagai padang rumput untuk dirawat. Hidup yang kekal, hidupnya Allah dan berkelimpahan. Inilah yang terakhir dan permanen. Mestinya begitu ya saudara. Jangan bikin dosa lagi supaya jangan bercermin lagi di kandang ya kan. Jangan rajin bikin dosa, nanti keluar masuk ke kandang lagi ya kan. Oke, next. Padang rumput. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, iman itu adalah percaya kepada Yesus. Ya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Ini firman Tuhannya ya, di bawah pengawalan hukum Taurat. Sebelum Yesus datang, sebelum iman itu datang, kita ada di dalam hukum Taurat, ada di dalam kandang. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dan dikurung di kandang sampai Yesus datang. Yesus dinyatakan. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan hukum Taurat itu, kandang itu ngawal kita sebelum Yesus datang. Bisa nangkap? Oke, next. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun ya. Kandang itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Iman tadi, Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi tujuan yang permanen dan kekal adalah kita dibenarkan oleh Yesus Kristus karena iman ya. Next. Sekarang iman telah datang, Yesus telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi kita nggak usah, saudara, dalam hidup ini nggak usah diawasi hukum Taurat. Lihat ini, oh boleh pergi nggak? Oh nggak ada. Oh boleh pergi. Ngerokok boleh nggak? Nggak ada, boleh ngerokok. Narkoba? Nggak ada, oh boleh narkoba. Ya kan? Bukan begitu. Ya saudara-saudara. Jadi Roh Kudus yang di dalam ini, hidupnya Allah Tritunggal, keilahiannya, kealahannya, kekekalannya yang ada di dalam kita ini, yang menuntun kita, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari, supaya hidup kita bisa berkelimpahan. Saudara bisa nangkap, amin. Ya, kalau yang STT sudah mandok-mandok berarti udah ngerti ini berarti ya. Ya, karena STT kan STH itu kan punya doktrin masing-masing, ya kan? Ya, lain STH mana dulu begitu kan? Oke, next. Ini sekarang kita lihat di Galatia 4, tadi Galatia 3, ini Galatia 4. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, belum dewasa, ya. Sebelum ada Kristus, kita belum bisa bertumbuh.
menjadi ahli waris yang berkelimpahan. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita takluk kepada roh-roh dunia. Betul kan? Dulu saudara-saudara, sebelum saya menerima Roh Kudus dan saya sebelum dipenuhkan Roh Kudus, saya takluk kepada roh-roh dunia. Ya, apa jatuh dosa, apa jatuh dosa. Nggak mau bantah-bantahan, jadinya bantah-bantahan. Ya, itu namanya karena kita belum akil balik, kita itu takluk kepada roh-roh dunia. Ya, oke, next. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kita ini, Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapaknya, yang dilahirkan dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, jadi dia ada di dalam pengawasan hukum Taurat. Jadi untuk membebaskan orang yang dari hukum Taurat, maka dia harus menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Next. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Tuhan Yesus itu anak Maria yang takluk kepada hukum Taurat untuk membebaskan bangsa Israel dari hukum Taurat. Kalau kita sama, saudara-saudara. Kalau kita itu melalui Yesus di padang rumput yang berkelimpahan kekal dan ilahi. Tetapi saudara-saudara, kalau kita nggak bisa berkelimpahan, kita harus kemana? Ke kandang, ke hukum Taurat. Ya, ingat ya. Pokoknya kalau hidup saudara tidak berkelimpahan, ingat apa saudara? Kandang. Bercermin, kandang. Saudara jalanin ini. Nanti saudara, Tuhan akan berkati saudara, ya. Oke, next. Nah, padang rumput. Ya, ini perhatikan. Karena pemimpin-pemimpin Yahudi tidak mempunyai waktu ini, wahyu ini, tidak mempunyai pengertian ini, ya. Mereka memandang hukum Taurat yang merupakan dasar dari agama Yahudi itu sebagai permanen. Dipikirnya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, pokoknya hukum Taurat aja, neng kandang aja. Ya. Akibatnya apa? Mereka kehilangan Kristus, kehilangan padang rumput, kehilangan kelimpahan, dan tidak bisa berbagian atas diri Yesus sebagai padang rumput. Jadi nggak bisa menikmati Yesus. Mestinya orang Yahudi bisa menikmati Yesus. Kita pun bisa menikmati Yesus. Amin. Mari next. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Ini mengenai hayat Allah, hidupnya Allah. Yang ketiga ini mengenai hidupnya Allah. Ya. Dalam bahasa Yunaninya disebut sek, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya disebut so, atau kalau dalam ejaan Indonesianya disebut soe, ya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu setan. Ya, aku datang, yaitu Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup apa saudara? Hidup ilahi yang kekal. Hidup ini adalah hidupnya Allah yang kekal dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi segala sesuatu itu milik Allah. Ya, tanpa Allah tidak ada sesuatu yang jadi, ya. Jadi aku datang. Jadi di dalam hidupmu itu ada hidupnya Allah. Ada kekekalan Allah. Saudara-saudara, kalau itu saudara mati akan dibangkitkan. Nah, dan saudara akan hidup di dalam kelimpahan dan mempunyai dalam segala
kelimpahan, ya. Jadi konsep pikiran miskin dibuang, ya, hidup dalam kelimpahan, ya. Maka itu kalau kerja yang benar, dipimpin sama hidupnya Allah. Jangan saudara bekerja dengan pikiran hayat alamiah jiwa sendiri, tetapi harus dipimpin oleh hayat ilahi kekal yang berkelimpahan. Ya, kalau saudara bisa begitu, saudara akan dibawa terus naik dan tidak akan pernah turun. Siapa yang di sini kepingin terus naik dan tidak pernah turun, angkat tangan. Nah, caranya konsepnya gampang. Ya, saudara, kalau saudara sakit pun, saudara harus tahu di dalam diri saudara ada hidup Allah yang kekal dan berkelimpahan. Di situ ada semuanya. Saudara bisa ambil semuanya untuk hidup saudara. Yang penting saudara buat Tuhan dan Tuhan buat Bapa, ya. Oke, next. Hayat Allah atau disebut sek. Dalam bahasa Yunani, ejaannya, tulisannya zoe. Dalam bahasa Indonesia Seana adalah so. Dalam bahasa Yunani itu disebut sek. Dalam perjanjian baru, kata ini mengacu pada hayat. Hayat itu hidup yang kekal dan ilahi. Tetapi hidupnya Allah yang kekal dan ilahi itu membawa segala kelimpahan. Next. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawa. Di sini masuk ke poin 4, hayat jiwa manusia. Jadi nyawa itu apa? Nyawa itu ya kehidupan jiwa. Ya, nyawa itu ya kehidupan jiwa. Ya, kehidupan jiwa itu ya sama dengan kehidupan manusia. Jadi supaya nggak kebingungan, saya langsung bilang hayat jiwa manusia, hidup jiwa manusia. Jadi di dalam jiwa itu ada kehidupan. Jadi gini, saudara punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara itu punya kehidupan, pikiran, perasaan, dan kehendak secara alamiah, ya. Oke, next. Nah, di sini diuraikan hayat jiwa manusia. Hayat jiwa manusia atau disebut jiwa. Dalam bahasa Yunaninya disebut sek, yaitu jiwa atau hayat jiwa. Ya, pasim itu yang tersebar di sana sini. Sebagai manusia, Tuhan itu memiliki hayat jiwa. Ya, saudara-saudara, hayat jiwa itu adalah hayat manusia. Tetapi di dalam diri Yesus sendiri itu ada yang namanya, di dalam Dia juga adalah Allah. Ya, Yesus itu manusia, tapi Yesus juga dalamnya adalah Allah yang memiliki hayat sek tadi, atau zoe tadi, atau su tadi. Maksudnya hayat su itu apa? Hayatnya Allah. Jadi kalau kita ini punya hayat alamiah. Kalau Yesus punya hayat alamiah, tapi juga punya hayat su. Ya. Hidupnya Allah. Jadi di dalam Yesus itu ada dua. Hidupnya Allah sama hidup alamiah. Nah, kita juga di dalam diri kita dulu ada hidupnya kita, tetapi setelah terima Yesus ada hidupnya so tadi, ya, zoe tadi, hidup kekalnya Allah, ya. Jadi ada dua. Yang dikorbankan Yesus yang mana? Hayat alamiah, ya. Oke, next. Hayat jiwa manusia, Dia memberikan nyawanya. Hayat jiwanya, yaitu hayat manusianya. Jadi nyawanya ini, Yesus menyerahkan nyawa, Dia itu menyerahkan hayat jiwanya.
yaitu hayat manusianya, guna menggenapkan penebusan bagi domba-dombanya. Jadi nebus kita, beli nyawa kita itu dengan nyawa manusianya Yesus, bukan dengan hidup jiwanya ilahi, tapi hidup jiwa manusianya. Sampai di sini nangkap nggak saudara? Nangkap nggak saudara? Nangkap nggak? Ya, jadi Yesus itu punya dua, yaitu dia sebagai Allah, dia itu punya hidupnya Allah yang kekal dan berkelimpahan. Tapi itu ditanggalkan. Tapi dia menggunakan ada. Ya, tapi dia ditanggalkan. Maka itu Tuhan Yesus dipancing, kalau kamu betul Allah, turun itu dari salib. Tapi Tuhan Yesus nggak mau menggunakan kealahannya. Dia tetap diam aja. Saya menggunakan hidup jiwa saya, ya, hayat jiwa saya. Tapi hayat jiwanya bergantung kepada siapa? Roh Kudus. Ya, jadi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam tubuh Yesus itu ada hayat anak atau hayat putra, tetapi juga ada hayat alamiahnya. Paham ya saudara ya? Sama seperti kita, di dalam diri kita ini ada hayat alamiah di dalam jiwa kita. Tetapi setelah terima Yesus, kita punya hayat ilahi, yaitu hidupnya Allah. Sampai di sini paham nggak saudara? Kamu ke sini, Niko. Ini Tuhan Yesus nih. Ya, ini Tuhan Yesus. Saya mau yang kecil-kecil, 2 cewek ke sini. Cepet waktunya. Sana kiri, sana ini. Ya, gini. Ini Tuhan Yesus tubuh. Sebelum dia terima Yesus, dia itu punya hayat alamiahnya. Kamu pergi dulu ya. Ya, jadi dia punya hayat alamiahnya, ya, hayat alamiahnya. Tetapi dia juga punya hayat ilahinya, yaitu Allah Putra. Ya, paham ya saudara ya? Ini ada hayat alamiahnya sebagai manusia, ini punya hayat ilahinya sebagai Allah Putra. Ya, kemudian saudara-saudara, dia itu tidak menggunakan hayat ilahinya. Turun, duduk, jongkok. Enggak kelihatan, naik. Ya udah separuh aja ya. Dia tidak menggunakan ini, tapi dia menggunakan Roh Kudus. Nah, ini apa? Allah dia itu begini saudara. Nah, ini Roh Kudus nih. Ya, paham ya saudara ya? Ya, kalau kita, coba turun, tanganmu turun. Kalau kita ini punya hayat alamiah. Ini misalnya manusia kita. Ini, kemudian ini nggak ada. Pulang kampung. Ya, dia mengandalkan Roh Kudus. Bisa nangkap nggak saudara? Bisa nangkap ya Tante Hira ya? Oke, ayo silakan, terima kasih, thank you. Oke, kita lihat di dalam next. Yohanes 10 ayat 15, 17 dan 18. Sama seperti Bapa mengenal aku. Ini kata Tuhan Yesus. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan nyawa. Nyawanya kepada siapa saudara?
kita. Untuk tukar apa saudara? Tukarnya nyawa. Ya. Next. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi akan Bapaknya, dia menyerahkan nyawanya itu untuk kita. Supaya kita yang dulu milik iblis bisa diambil kembali. Ya, oke. Next. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi kita itu gak ada yang bisa ngambil dari Tuhan Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, menurut kehendaknya Yesus. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi kalau saudara sudah ada di tangannya Yesus, gak ada seorang pun bisa mengambilnya. Asal saudara betul-betul di tangannya Tuhan. Tapi kalau lari dari tangannya Tuhan ya jadi ini tergantung saudara. Seorang pun iblis tidak bisa merebut saudara dari tangannya Tuhan Yesus. Tapi begitu saudara lari dari Tuhan Yesus, ya beda. Ya, oke. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, tugasnya yang Tuhan Yesus terima. Ya, amin saudara. Yaitu dia harus memberikan nyawanya untuk kita semua, supaya kita bisa diambil dari iblis, menjadi miliknya Bapa. Ya, seorang pun tidak bisa merebutnya. Oke. Mari saudara, next. Nah, ini kembali lagi kepada hayat jiwa manusia. Agar mereka dapat berbagian dalam hayat soenya, yaitu hayat Allah. Jadi maksudnya apa saudara? Kita itu diambil Tuhan Yesus supaya kita bisa memiliki kehidupan ilahi, kehidupan yang kekal dan berkelimpahan. Jadi kalau saudara di dalam Yesus, mestinya hidup saudara hidup ilahi, kekal dan berkelimpahan. Mestinya begitu. Ya, jadi kalau saudara nggak begitu, balik ke kandang, bercermin. Ada dosa apa? Ya, mesti diberesin. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Next. Hayat yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada kita. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, enggak akan mati. Saudara kalau mati pun akan dibangkitkan Tuhan. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Wih, keren ya kan? Asal saudara jangan yang melepaskan diri. Next. Supaya oleh Tuhan Yesus mereka semua bisa menjadi satu kawanan di bawah Dia sendiri sebagai gembala. Gembalanya Tuhan Yesus sebagai satu kawanan, saudara Tuhan Yesus sebagai pintu untuk keluar dirawat Tuhan di dalam kehidupan kekal Allah yang berkelimpahan. Dan kalau saudara nggak beres, masuk ke kandang lagi. Ya, ya kan? Siapa yang nggak beres, angkat tangan. Oh, ngaku beres semua ya. Wah, ini perlu curiga nih saya kan, ya kan? Selaku gembala yang baik, dia dengan cara ini dan untuk tujuan ini merawat domba-dombanya. Dengan apa saudara? Dengan hayat ilahi, dengan hidupnya yang kekal. Yang hidup Allah yang kekal dan ilahi. Next. Haleluya. Apa yang saudara harus buat? Kembali yang ke awal. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia menggembalakan kita dengan hidupnya yang ilahi dan kekal. Caranya dengan apa? Menukar hayat jiwa alamiah atau manusianya mati supaya kita bisa diambil, saudara, diberikan kepada Bapa supaya kita bisa hidup secara ilahi, kekal,
dan berkelimpahan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Allah.